Komisi Pemberantasan Korupsi pemirsa akhirnya mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas KPK terkait pungutan liar di rutan KPK. 78 pegawai minta maaf. Inaho dan Harjono masing-masing selaku anggota dan dibacakan. Permintaan maaf yang dilakukan secara tertutup di internal KPK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK yang diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya selama 2018 hingga 2023. Dalam pernyataannya, 78 pegawai KPK yang terbukti bersalah ini mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, Sekjen KPK menyampaikan pesan agar kejadian serupa tak terulang sebab peristiwa tersebut telah menyimpangi nilai-nilai KPK. Pemberantasan korupsi. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali melepas 228 calon pekerja migran ke Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui sistem penempatan G2G, pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan membuka sejumlah sektor pekerjaan, di antaranya sektor manufaktur dan perikanan. BP2MI mencatat setiap tahunnya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 sebanyak 62.000 mendaftarkan diri untuk bekerja di Korea Selatan. Tingginya minat untuk bekerja ke Korea Selatan tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan petugas BP2MI kepada masyarakat. Dulu hanya dua, misalnya sektor fishing dan sektor manufaktur. Sekarang bertambah sektor fishing, manufaktur plus shipbuilding. Sudah dimulai tahun lalu. Plus servis 1 dan servis 2. Nah, mudah-mudahan dorongan kita untuk melobi Korea agar dibuka sektor logistik, sektor manufaktur, sektor kehutanan, kemudian hospitality, pertanian. Ini bisa ya menjadi kebijakan Korea yang dengan dibukanya sektor-sektor baru, maka akan memberi peluang lebih banyak lagi. Jelang Hari Jadi Kota Tangerang ke-31 pemirsa, Pemkot Tangerang menggelar program relaksasi pajak dengan besaran diskon PBB mencapai 40% dan BPHTB 25%. PJ Wali Kota Tangerang Nurdin mengajak masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebelum jatuh tempo. Pemkot Tangerang juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak PBB P2 dan BPHTB berupa pengurangan ketetapan pokok sebesar 3% hingga 40%. Selain itu ada pembebasan sanksi administrasi PBB P2 untuk wajib pajak yang memiliki piutang sampai dengan tahun pajak 2023. Untuk memudahkan masyarakat, pembayaran dapat dilakukan di 13 kantor kecamatan dan kelurahan. Masyarakat dapat memanfaatkan program relaksasi pajak ini hingga tanggal 28 Februari 2020. Bagi para wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi pajaknya. Di samping itu, pekan relaksasi ini juga kita maksudkan sebagai upaya memberikan keteladanan. Jadi nanti para ASN kita minta untuk menjadi model bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh. Bayarin, kemudian ajak juga rekan-rekan tetangganya untuk bisa membayar pajak secara tepat. Senang Pak. Berapa persen? Nah, kurang tahu itu berapa persennya. Nggak gitu. Cuman sebelum tanggal 28 kan ada diskon gitu Pak. Biasanya kita tahu ulang tahun Kota Tangerang. Apa jalan menonton pasti ada potongan pajak ya Pak? Ya kemarin udah berapa kali. Cukup meringankan. Pengantri untuk masuk ke kapal 7 kendaraan ditabrak bus berkecepatan tinggi di gerbang tol Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Jangan kemana-mana, News Pagi akan kembali usai jeda yang satu ini.
Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Miss Indonesia 2024 kembali digelar untuk mencari bakat-bakat wanita Indonesia terbaik. Audisi kali ini digelar di kota Surabaya, Jawa Timur yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Surabaya menjadi kota ketiga digelarnya audisi Miss Indonesia 2024. Puluhan peserta nampak antusias mengikuti serangkaian tes dalam ajang paling bergengsi di Indonesia ini. Para peserta audisi tidak hanya berasal dari kota Surabaya, namun juga diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ingin menyuarakan suara wanita Indonesia, bahwasanya wanita juga memiliki power dan bisa mensumbangsikan prestasi untuk negeri. Memang kita audisi jalan di kota-kota besar, tapi tidak kemungkinan untuk peserta-peserta di sekitar Surabaya seperti Blitar, kemudian ada Lombok, Sidoarjo dan lain-lain. Antusiasme para peserta audisi juga terlihat pada hari kedua audisi yang digelar di Hotel Oakwood, Surabaya ini. Para peserta menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Memberikan pemahaman bagi banyak orang mengenai Papua, dan juga saya memotivasi agar saya yakin dan percaya untuk membanggakan kedua orang tua saya dan juga membanggakan banyak orang Papua yang ada di luar sana. Intinya kita terus mencari para peserta yang memang mempunyai penilaian yang sangat baik dari sisi pengetahuan, dari sisi attitude-nya gitu kan, semuanya sangat baik. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2024 selanjutnya dilaksanakan di kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, merawat kulit dan wajah kini bisa dilakukan dengan berbagai metode inovatif. Perawatan ini diklaim mampu menyamarkan bekas luka, kerutan, hingga mengurangi penumpukan lemak. Dengan tema The New Era of Skin Booster, Esti Indonesia memperkenalkan produk kecantikan asal Swiss yaitu Cell Booster. Diformulasikan dengan teknologi inovatif yaitu CHAC Technology, Cell Booster mampu memberikan manfaat dan hasil yang tahan lama. Cell Booster mengeluarkan 3 varian, diantaranya Cell Booster Shape untuk mengurangi penumpukan lemak, Cell Booster Glow untuk mengatasi hiperpigmentasi dan penuaan dini, dan Cell Booster Lift untuk menyamarkan bekas luka serta kerutan. I want to let the people know about the new skin booster in Indonesia. This is the medical skin booster injectable, and it's a very safe and then very effective and then long-lasting. The protocol for Cell Booster is 3 times in a row in 2 weeks interval, so that you have optimal results with the Cell Booster. Acara peluncuran produk Cell Booster ini dihadiri oleh dermatologis, dokter kecantikan, dan juga beauty enthusiast. Ya, jadi kebetulan saya udah nyobain 1 bulan terakhir produk ini, dan dari seri pasien yang udah saya cobain, saya ngelihat efektivitas yang bagus ya. Esti Indonesia berharap Cell Booster dapat melanjutkan tren solusi sukses dari beragam permasalahan kulit di berbagai negara. Dari Jakarta, Muharlin, Dipo Andi Muharom, dan Sutrisno, iNews melaporkan.